ajaib karya-Mu Tuhan. Sungguh heran karya-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah semua bangsa di muka bumi ini sujud dan menyembah Tuhan saja. Haleluya Tuhan. Sungguh besar dan ajaib karya-Mu Tuhan.
Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau sembah Kau lebih dan lebih lagi Tuhan. Jesus, Lord Jesus. Oh. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Lebih lagi kami mau menyembah-Mu Tuhan. Sembah dan puji Dia. Kami mau menyembah-Mu Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Lebih lagi sembah Dia. Sembah dan puji Dia. Kami menyembah-Mu Tuhan. Puji Dia. Sembah Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang lagi-lagi sembah Dia. Terima kasih Tuhan, sembah dan syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap hari demi hari, minggu demi minggu Tuhan. Kebaikan-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini Tuhan kami mau rendahkan hati kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap pokok doa yang sudah masuk Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk persiapan pernikahan Tuhan yang akan dijalankan untuk bulan ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang berikan kelancaran Tuhan. Biarlah segala persiapan yang telah dipersiapkan Tuhan, biarlah dapat berjalan dengan baik Tuhan. Sampai nanti di hari pernikahannya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk seorang ibu yang sudah cukup lama mengalami sakit di kepalanya Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kesembuhan Tuhan. Biarlah di waktunya Tuhan, ibu ini tetap diberikan damai sejahtera Tuhan, sukacita dari Tuhan. Biarlah kehidupannya semakin maju Tuhan, biarlah di sakit penyakitnya damai sejahteranya Tuhan tetap ada dalam kehidupannya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan agar dikuatkan dalam iman dalam menghadapi situasi hari-hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan hari-hari ini gak semakin baik Tuhan, tapi kami percaya Tuhan kalau kami dekat selalu ada di jalan-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, kehidupan kami akan semakin baik. Kami dapat menjalani kehidupan kami dengan baik lagi Tuhan.
Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap kami yang menyaksikan online service pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Biarlah segala apapun yang kami kerjakan dalam kehidupan kami, nantinya kami akan kembalikan lagi kepadamu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bagi setiap Anda yang sedang beribadah saat ini dan belum bergabung dengan small group FLC, Anda dapat mengirimkan prayer request dan praise report Anda melalui Linktree yang tertera di bio Instagram @forwardlivingchurch atau melalui nomor telepon yang tertera di layar saudara. Bagi Anda yang sudah tertanam di Passion, Anda dapat berbagi pergumulan doa dan merayakan setiap jawaban doa Anda bersama dengan kelompok sel Anda. Setiap kita membutuhkan orang lain untuk dapat bertumbuh. Saat ini mari kita bacakan bersama-sama Daily Bible Verse untuk hari ini. Terambil dari Amsal 3 ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari kita kembali bacakan dari Amsal 3 ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saya percaya setiap firman Tuhan ini dapat tetap menguatkan setiap kita. Mari saat ini kita siapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Anda juga dapat berpartisipasi secara aktif dengan menuliskan respon pada kolom chat selama firman Tuhan sedang berlangsung. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya percaya kita telah menikmati lawatan Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman FLC Worship yang membantu kita semua untuk ada di hadiratnya. Saat ini saya ajak kita sama-sama, yuk tetap fokuskan hati, segenap pikiran kita. Terlebih kita akan menerima firman Tuhan. Manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari setiap benih firman Tuhan. Dan hari ini kita bersyukur hambanya, sahabat keluarga kita, Pastor Ari Wibowo dari GPCC Church akan membantu, akan mengajar dan berbicara dengan jelas kepada kita semua tentang kehidupan yang excellent. Saya percaya Roh Kudus telah menuntun hambanya untuk menyampaikan apa yang Bapa inginkan untuk kita terima di kehidupan kita di minggu kedua bulan Desember ini. Catat setiap bagian atau poin-poin yang disampaikan supaya kita semua dapat membantu kembali mengingatkan diri kita. Tidak hanya menjadi pendengar firman, tapi semua keluarga FLC sama-sama kompak, sama-sama setia untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Selamat menikmati berkat Tuhan. Hai saudara semua, jemaat FLC yang dikasihi Tuhan. Senang hari ini saya bisa menjumpai saudara walaupun secara virtual. Dimanapun saudara berada, saya berharap saudara semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan penuh damai sejahtera. Tetapi seandainya ada di antara saudara yang hari ini merasa
keadaan saudara kurang baik, percayalah bahwa saudara akan menerima kabar baik. Dan kabar baik yang berupa kebenaran itu akan memerdekakan kehidupan saudara. Amin. Nah, saya mau berterima kasih terlebih dahulu kepada Pastor Joshua dan Alena Supit yang memberikan kehormatan, kesempatan bagi saya untuk berbagi kepada saudara semua. Saya juga membawa salam hangat, salam kasih dari teman-teman di JPCC untuk saudara semua. Terima kasih untuk persahabatan yang sudah terjalin baik selama ini, dan percaya bahwa di waktu-waktu ke depan, di tahun-tahun ke depan, kita akan semakin solid bersama-sama, membangun dampak, membangun pengaruh bersama-sama, sehingga nama Tuhan yang kudus itu, yaitu nama Yesus, senantiasa ditinggikan dari dan melalui kehidupan kita. Saudara sudah siap mendengar kebenaran firman Tuhan? Nah, hari ini saya akan berbagi tentang bukan cinta yang sempurna. Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara, tapi salah satu perubahan yang terjadi karena dampak dari pandemi ini adalah istri saya jadi makin keranjingan drama Korea. Dan salah satu drakor yang lagi ngehits pada saat ini adalah Startup. Bagi saudara yang mengikutinya, saudara tentu tahu apa yang saya bicarakan, tapi bagi saudara yang belum tahu atau saudara tidak tahu karena tidak mengikutinya, tidak menjadi masalah karena itu tidak mempengaruhi keselamatan saudara. Nah, tetapi apa yang menarik dari kisah atau film tentang Startup tadi, ada salah satu karakter yang kemudian menjadi favorit dari istri saya. Karakter itu bernama Han Ji Peong. Nah, apa hubungannya Han Ji Peong dengan apa yang mau saya sampaikan? Begini, beberapa waktu yang lalu atau beberapa hari yang lalu, saya sedang mengantar istri saya untuk pergi berbelanja. Saya nyetir dan istri saya ada di sebelah saya. Lalu kemudian kami melewati jalan satu arah dan tiba-tiba istri saya kemudian berteriak, itu, kamu mesti foto itu." Dan pada saat itu saya sudah terlewat dari apa yang dimaksud oleh istri saya. Dan kemudian istri saya menjelaskan yang dimaksud adalah ada sebuah signage board, di mana di signage board itu ada sebuah tulisan yang saya mesti foto. Wah. Saya bilang sama dia, tapi ini udah kelewatan dan ini jalan satu arah. Kalau kita mau atau kamu minta saya untuk foto itu, berarti kita harus memutar dan cukup jauh untuk bisa mencapai tempat yang tadi yang dimaksud. Lalu kemudian istri saya bilang demikian, tapi kamu mesti foto itu. Dan lalu kemudian terbersit sebuah perasaan malas. Dan kemudian di dalam hati saya berkata, ini demi apa sih? Ini sepenting apa sih? Lalu kemudian Roh Kudus seperti mengingatkan saya pada saat perasaan itu muncul. Dia mengingatkan saya terhadap janji saya pada waktu menikah dengan istri saya. Janji itu berkata demikian, aku berjanji untuk mengasihi kamu seperti atau dengan standar seperti Kristus mengasihi jemaatnya, dengan rela memberikan yang terbaik dari keberadaanku, bahkan rela memberikan nyawa dan darahku. Bagaimana saya bisa menepati janji itu atau sesuai dengan standar janji itu kalau untuk putar balik dan kemudian mengambil foto yang diinginkan istri saya malas untuk melakukannya. Boro-boro memberikan nyawa dan darah, boro-boro memberikan yang terbaik dari keberadaan saya. Sedangkan untuk menganggap penting apa yang dianggap penting oleh istri saya tidak bisa. Teguran itu begitu keras dan kemudian membuat saya mengambil keputusan, oke, saya akan putar balik dan kemudian saya melipir ke pinggir jalan dan mengambil tempat untuk bisa memfoto signage board yang dimaksud oleh istri saya. Saudara penasaran signage boardnya apa? Ini signage boardnya. Hanya demi memotret tim Han Ji Peong, karakter favorit dari istri saya harus putar balik
mengambil waktu lebih lama dan kemudian mendapatkan hasil foto ini. Tapi apa yang saya pelajari? Kalau saya hanya mengandalkan perasaan di dalam mengasihi istri saya, maka saya lebih mudah diombang-ambingkan oleh rasa malas dan kemudian mudah bagi saya untuk kehilangan komitmen. Karena kasih, seperti yang tadi katakan, seperti Kristus mengasihi jemaatnya, adalah kasih yang bukan berupa perasaan, tapi kasih yang berupa komitmen. Nah, apakah saudara pernah mengalami hal seperti saya? Saudara ditantang untuk membuktikan standar atau kualitas dari kasih saudara. Mungkin bagi saudara yang belum punya pasangan atau saudara yang sedang berdoa untuk mendapatkan pasangan yang tepat, konteksnya mungkin bukan kepada pasangan, tapi mungkin kepada orang tua saudara, mungkin kepada sahabat saudara, mungkin kepada atasan saudara, tim saudara, dan orang-orang di sekitar saudara, teman pelayanan saudara mungkin. Apakah saudara pernah merasa ditantang seperti itu untuk membuktikan standar kasih seperti yang tadi Kristus lakukan, yaitu seperti Kristus mengasihi jemaatnya? Lalu saudara berpikir demikian, apa mungkin saya bisa melakukan sesuai dengan standar itu? Sedemikian sempurnanya. Tetapi apakah betul yang dimaksud oleh Yesus adalah kasih yang sempurna? Betul bahwa kasih Yesus adalah, atau kasih Tuhan kepada kita adalah kasih yang sempurna. Tetapi apakah yang dimaksud Yesus bahwa standar atau kualitas kita di dalam mengasihi Dia dan mengasihi orang-orang di sekeliling kita adalah standar yang sempurna? Saya ingin mengajak saudara semua untuk membaca dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Nah, ini konteksnya adalah percakapan Yesus dengan Petrus pada saat dia sudah bangkit dari kematiannya. Jadi kejadiannya saudara tahu ya, bahwa sebelumnya Petrus berkata pada waktu bersama-sama dengan Yesus, menjadi murid Yesus, dia berkata, salah satu yang dia katakan adalah bahwa apapun yang terjadi, aku akan mengasihi engkau lebih dari segala-galanya. Lalu kemudian saudara mempelajari, justru pada waktu Yesus kemudian sedang akan disalib atau sedang akan mengalami penderitaan, kemudian justru Petrus, orang yang sama, murid yang sama, yang berjanji bahwa kasihnya lebih dari segala-galanya, kasihnya yang terbesar, orang yang sama yang berkata demikian adalah orang yang sama kemudian yang menyangkali atau mengkhianati Yesus. Bahkan 3 kali. Dan kejadian ini adalah setelah Yesus kemudian bangkit dari kematiannya dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan ini pembicaraan yang terjadi. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Nah, ada salah satu tafsiran yang menyatakan bahwa di sini atau di dalam pembicaraan lebih lanjut ini akan ada perbedaan antara makna kasih yang dimaksud Yesus dengan makna kasih yang disampaikan oleh Petrus. Jadi, mengacu kepada tafsiran tersebut, dikatakan bahwa waktu Yesus bertanya kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi?" Nah, kata mengasihi dalam bahasa Yunaninya yang digunakan adalah agapau. Agapau adalah kasih yang rasional, kasih yang berkehendak, kasih tanpa syarat, itu adalah agapau. Dikatakan, apakah engkau, Petrus, Simon, mengasihi aku, agapau aku lebih daripada mereka ini. Jadi di tafsiran ini, standar yang diharapkan oleh Yesus adalah kasih Petrus lebih daripada kasih murid-murid yang lain. Bisa jadi ini mengacu pada apa yang dulu pernah Petrus sampaikan kepada Yesus, "Wah, aku mengasihi engkau lebih dari semuanya, aku mengasihi engkau lebih dari segala-galanya." Dan kemudian Petrus menyangkali dan mengkhianati Yesus, dan kemudian sekarang pada saat Yesus bangkit terlibat pembicaraan
apakah engkau agapau aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tapi kata kasih atau mengasihi yang digunakan oleh Petrus adalah phileo. Phileo adalah kasih yang bermula dari perasaan sebagai seorang sahabat. Kasih persaudaraan, kasih persahabatan adalah phileo. Nah, di tafsiran ini standarnya dianggap berbeda. Karena agapau dianggap lebih tinggi daripada phileo. Jadi dengan demikian, Petrus seolah tidak berani berkomitmen untuk mengasihi Yesus sesuai dengan standar yang Yesus mau. Dia tidak berani untuk agapau, dia hanya berani untuk phileo. Sampai di sini saya harap saudara bisa memahami hal ini. Nah, lalu kemudian jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku phileo engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yang berikutnya, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau agapau aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku phileo engkau. Petrus masih di standar yang sama. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Lalu berikutnya kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, tetapi kali ini Yesus tidak menggunakan kata agapau, tapi Yesus menggunakan kata yang sama dengan Petrus, yaitu apakah engkau phileo aku? Dan Simon Petrus berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku phileo engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Lalu kemudian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Nah, rangkaian dari ayat ini, di ayat yang ke-18 ini berkata atau ini mendefinisikan tentang kasih yang berupa komitmen. Jadi, tadi yang dimaksud oleh Yesus adalah, apakah engkau Petrus mengasihi aku, itu sesuai dengan standar kasih yang aku mau. Tetapi Petrus menjawab, dia nggak berani untuk menjawab bahwa dia mampu mengasihi Tuhan sesuai dengan standarnya. Demikian juga pertanyaan yang kedua. Dan pertanyaan yang ketiga kemudian dikatakan bahwa Yesus kemudian menyesuaikan dengan apa yang mampu dilakukan Petrus kepadanya. Lalu dia berkata, apakah engkau phileo kepadaku? Apakah dalam hal ini kemudian Yesus menurunkan standar? Tentu tidak. Karena kasih dia kepada Petrus dan kasih dia kepada kita semua adalah kasih yang sempurna. Kasih yang begitu tinggi nilainya. Tapi di saat yang bersamaan dia tahu bahwa sebagai manusia, kita tidak bisa mengasihi dia secara sempurna. Nah, apa yang ditunjukkan melalui percakapan Yesus kepada Petrus adalah, aku tahu bahwa engkau tidak akan pernah bisa mengasihi aku secara sempurna. Tapi mari aku tuntun engkau untuk engkau bisa mengasihi aku dengan unggul, mengasihi aku secara excellent. Itu yang Yesus mau ajarkan kepada Petrus. Nah, kasih yang excellent atau kasih yang unggul itu menuntut yang namanya komitmen. Makanya kemudian dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Karena pada waktu kita berkata, mau itu agapau, mau itu phileo kepada Tuhan, hal yang tidak berubah adalah kasih itu diimplementasikan melalui komitmen kita untuk menggembalakan domba-dombanya. Dan untuk menggembalakan domba-domba itu, kita tidak bisa melakukan semau kita sendiri.
tapi kita melakukan sesuai dengan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan waktu masih muda engkau bisa lakukan apa semua hal yang kau kehendaki. Tapi pada saat engkau menjadi tua, dalam hal ini sebetulnya adalah pada saat kita menjadi dewasa, maka engkau akan memberikan dirimu untuk dituntun di dalam menggembalakan domba-domba itu. Jadi dalam hal ini kita belajar bahwa kasih yang excellent atau kasih yang unggul itu diimplementasikan melalui komitmen kita untuk menggembalakan domba-domba Kristus di dalam kehidupan kita. Dan itu tidak bisa hanya bermodalkan perasaan. Karena perasaan itu ups and down. Perasaan itu lebih mudah untuk kemudian menghindari komitmen. Tetapi walaupun tadi Petrus menyatakan bahwa aku merasa dengan perasaanku aku mengasihi engkau, tapi apa yang diajarkan oleh Yesus adalah tingkatkan perasaanmu atau kasih sebagai perasaan itu menjadi komitmen. Karena kasih hanya bisa dibuktikan melalui komitmen, bukan melalui perasaan. Saya bisa menangkap hal ini? Dan itulah kemudian yang selanjutnya dikatakan, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Kasih yang berupa komitmen akan membawa kita kepada tuntunan Tuhan dan kemudian membuat kehidupan kita memuliakan Allah. Dan caranya bagaimana? Ikut Yesus kemanapun dia pergi. Kita tidak lagi bisa melakukan semau-maunya kita, tapi kita mengikuti jalan kemanapun dia pergi, supaya kita bisa meningkatkan level dari kasih kita menjadi semakin unggul, semakin unggul, semakin unggul, dan semakin unggul. Sampai pada akhirnya, di dalam kehidupan menjadi dewasa, kita bisa mengalami atau kita bisa memberikan kasih yang unggul itu kepada Tuhan melalui apa? Melalui kasih yang unggul yang kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada sesama kita dengan menggembalakan mereka. Sudah belajar sesuatu hari ini? Nah, seorang pelatih basket dari Amerika yang bernama Rick Pitino, dia mengatakan demikian, excellence is the unlimited ability to improve the quality of what you have to offer. Keunggulan adalah kemampuan tak terbatas untuk meningkatkan kualitas dari apa yang Anda tawarkan. Keunggulan adalah kemampuan tak terbatas untuk meningkatkan kualitas, kalau kita dalam konteks pembicaraan hari ini adalah kualitas dari kasih yang Anda tawarkan. Keunggulan adalah kemampuan tak terbatas untuk meningkatkan kualitas dari kasih yang Anda tawarkan. Dari kasih yang saya tawarkan kepada istri saya, dari kasih yang sudah tawarkan kepada sahabat saudara, dari kasih yang sudah tawarkan kepada orang tua saudara, dari kasih yang sudah tawarkan kepada atasan saudara, pemimpin saudara, dari kasih yang sudah tawarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara. Bahkan kasih yang sudah tawarkan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus di dalam kehidupan mereka. Dan itu adalah tanda menggembalakan domba-domba Kristus. Karena kasih di dalam menggembalakan atau yang diimplementasikan melalui penggembalaan itu bukanlah kasih yang berdasarkan pada perasaan, tapi kasih yang berdasarkan pada komitmen. Jadi sekali lagi, apapun tafsiran yang digunakan, satu hal yang tidak berubah adalah kasih hanya bisa diimplementasikan atau dibuktikan melalui komitmen. Apa komitmen saudara terhadap Tuhan? Apa komitmen saudara terhadap diri saudara sendiri? Dan apa komitmen saudara terhadap sesama saudara? Kasih bukan perasaan. Kasih adalah komitmen. Dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara ingat tadi
pembicaraan antara Yesus dengan Petrus. Di akhir dari pembicaraan itu, Yesus berkata, ikutlah aku. Saudara, saya ingin mengajak saudara berpikir terlebih dahulu. Seandainya saudara ada di dalam situasi Petrus, seorang murid yang pernah menyatakan secara terbuka bahwa kasihnya lebih dari semuanya kepada Yesus. Lalu kemudian dia menyangkali Yesus 3 kali. Dan pada akhirnya dia mengalami perasaan menyesal. Dia mengalami perasaan bersalah. Dan bahkan bisa jadi dia mulai kehilangan harapan. Kalau saudara tahu, Petrus sebelumnya adalah penjala ikan yang kemudian pada waktu bertemu dengan Yesus dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Level Petrus sudah berbeda dari penjala ikan, sekarang menjadi penjala manusia. Tetapi pada waktu pembicaraan tadi itu terjadi, apa yang dilakukan Petrus? Petrus sedang kembali untuk menjala ikan. Sudah bisa bayangkan betapa frustrasinya, betapa depresinya mungkin Petrus yang tadinya dia yang gini, saya yang seharusnya udah di level sedemikian. Kok bisa-bisanya saya kemudian jatuh di lubang yang sama dan kemudian saya harus kembali atau mengambil keputusan untuk menjadi penjala ikan kembali. Dan saya percaya bahwa kenapa Yesus menginisiasi percakapan ini bukanlah untuk menuntut Petrus, tetapi untuk menuntun Petrus kembali. Makanya dia katakan, ikutlah aku, gembalakanlah domba-dombaku, ikutlah aku. Saudara, kalau sudah jadi Petrus, dalam kondisi demikian, kembali ke masa lalunya, menjadi penjala ikan, dalam keadaan frustrasi, dalam keadaan depresi, menyesali apa yang sudah dia lakukan, merasa dirinya tidak berharga. Terus Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Itu seperti paradoks, betul atau tidak? Itu seperti sindiran. Tetapi dalam hal ini, itu bukan sesuatu yang berlawanan yang dimaksud oleh Yesus, dan bahkan Yesus tidak bermaksud untuk menyindir. Tetapi justru Yesus membukakan mata Petrus supaya Petrus bisa kembali kepada hakikatnya yang sesungguhnya. Aku tidak menuntut engkau, aku tidak menghakimi engkau karena penyangkalanmu. Tetapi apa yang mau aku lakukan karena begitu besar kasihku kepadamu, maka aku mau menuntun engkau supaya engkau bisa terus meningkatkan level kasihmu kepadaku. Supaya kasihmu menjadi lebih excellent, supaya kasihmu menjadi lebih unggul. Makanya aku tanyakan pertanyaan itu kepadamu dan berikan perintah kepadamu untuk menggembalakan domba-dombaku. Karena di sini aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi kalau saudara dan saya mau membuktikan kasih kita kepada Tuhan, pertanyaannya, apakah kita berkomitmen untuk saling mengasihi satu sama lain? Karena itulah satu-satunya cara untuk membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Semakin kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, semakin kemudian itu membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kasih itu bukan kasih yang sempurna, karena kita tidak akan pernah bisa mengasihi Tuhan secara sempurna, tapi kasih yang unggul, kasih yang excellent. Sempurna berarti tidak ada ruang gerak lagi untuk bisa meningkat, karena sudah sempurna. Tetapi yang namanya excellent atau unggul berarti ada ruang untuk kita bisa terus improve, ada ruang untuk kita bisa terus meningkatkan level atau standar kasih kita. Sebagai contoh, bagaimana meningkatkan standar kasih kepada orang-orang di sekitar kita? Kalau pada awalnya mungkin kita hanya bisa mengasihi orang-orang yang baik dengan kita. Apakah di dalam perjalanan kita menjadi dewasa tadi, dikatakan menjadi tua atau menjadi dewasa tadi, apakah kita bisa berkomitmen untuk bukan hanya mengasihi orang-orang yang baik kepada kita, tapi justru mengasihi orang-orang yang memusuhi kita?
Dan itu yang kemudian meningkatkan standar atau level kasih kita, keunggulan kasih kita, seperti apa yang dimaksud Yesus di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, bukan kasih yang sempurna yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita, tapi kasih yang excellent, kasih yang unggul. Oleh karena itu, di dalam setiap hal apapun yang kita lakukan, kita hanya bisa menjadi atau memiliki sikap sebagai manusia yang excellent, manusia yang unggul, kalau kita bisa mengasihi dengan unggul, kalau kita bisa mengasihi dengan excellent. Mari tantang diri kita dengan tuntunan Tuhan untuk bisa kita mengasihi sesama kita, mengasihi orang-orang di sekitar kita dengan unggul, dengan excellent, dan meningkatkan standar level dari kasih kita kepada mereka. Dengan demikian, kita berkomitmen untuk menggembalakan domba-dombanya dan kemudian membawa mereka untuk memiliki pengenalan tentang siapa Kristus, siapa Yesus dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana aplikasinya tadi? Di dalam menggembalakan domba-domba Kristus, kalau saudara pelajari bahasa aslinya, kata gembalakanlah di situ mengandung kata menjaga dan merawat. Jadi tidak hanya simpati ya. Kalau simpati mungkin kita cukup mengatakan sesuatu yang baik, memberikan semangat. Tetapi empati berarti kita melakukan tindakan yang nyata, yaitu menjaga dan merawat domba-domba Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, contoh menjaga dan merawat, hal yang sederhana yang bisa kita lakukan adalah merayakan progres. Merayakan progres. Seperti yang tadi Yesus lakukan kepada Petrus. Yesus tidak menghakimi Petrus. Yesus tidak nyinyir kepada Petrus. Tapi dia menuntun Petrus. Dan kemudian merayakan progres. Dia tahu bahwa Petrus tidak akan pernah bisa mengasihi dia dengan sempurna. Tapi setiap kali Petrus kemudian bisa meningkatkan level kasihnya. Pada saat dia kemudian bisa membuktikan menjaga dan merawat domba-domba Kristus. Maka kemudian dia dikenal sebagai salah satu pemimpin yang sangat luar biasa. Menjadi bapak gereja. Itu adalah karena dia meningkatkan level kasihnya yang unggul kepada orang-orang di sekitar mereka. Dan itu adalah aplikasi dari menggembalakan domba-domba Kristus, menjaga dan merawat mereka, tidak sibuk untuk menuntut, tapi menuntun mereka kepada kebenaran. Dan kemudian pada saat seseorang melangkah dari satu kebenaran kepada kebenaran yang walaupun tidak sempurna, ada progres yang dirayakan. Nah, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara bisa merayakan progres yang terjadi dalam kehidupan saudara sendiri? Dan apakah saudara bisa merayakan progres yang terjadi dalam kehidupan orang-orang di sekitar saudara? Saya akan bantu saudara, dan ini sebagai akhir dari apa yang saya sampaikan hari ini. Masih ada waktu sampai akhir tahun untuk kita bisa finish strong tahun 2020 ini. Sekalipun kita ada di tengah-tengah pandemi, tetapi seharusnya itu tidak melunturkan kasih kita yang unggul, dan bahkan tidak melunturkan semangat kita untuk menyelesaikan tahun ini dengan baik. Nah, mengacu kepada kasih yang bukan perasaan, tapi kasih yang berupa komitmen tadi. Saya mengajak saudara semua, sebelum tahun ini berakhir, di sisa hari, di sisa minggu yang ada, tuliskan, isi bagian yang kosong dari pernyataan ini. Saya berkomitmen kepada Tuhan untuk apa? Saya berkomitmen kepada Tuhan untuk apa? Untuk melakukan apa? Mungkin bagi saudara yang merasa bahwa tahun ini saudara mulai luntur disiplin rohani saudara, mungkin saudara bisa isi, saya berkomitmen kepada Tuhan untuk setiap hari merenungkan firman-Nya. Lalu saya berkomitmen kepada diri saya sendiri untuk apa? Mungkin ada di antara saudara yang mungkin sudah terlalu lama
merasa frustrasi, saudara sudah terlalu lama tidak memperhatikan kesehatan mental saudara, ini saudara bisa isi demikian. Saya berkomitmen pada diri saya sendiri untuk mengambil waktu relax, mengambil waktu istirahat, pause, mengambil selah di dalam kehidupan saya. Dan silakan isi yang berikutnya. Saya berkomitmen kepada siapa? Kepada pasangan saudara, kepada orang tua saudara, kepada rekan-rekan saudara, kepada sesama saudara. Untuk apa? Misalnya, untuk tidak sekedar menuntut mereka, tetapi menuntun mereka, membantu mereka, menolong mereka, menjaga, merawat mereka. Sehingga apa? Nah, perhatikan hal ini. Kata sehingga itu, atau dibalik, atau setelah kata sehingga itu yang seharusnya tidak berubah. Sehingga kasih yang unggul itu bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar saya, dan oleh karena itu, maka nama Tuhan yang kudus itu, yaitu nama Yesus, senantiasa ditinggikan. Mari kembangkan kasih yang unggul, komitmen untuk menggembalakan, menjaga, merawat orang-orang yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan semakin hari, maka kita bisa meningkatkan level komitmen, keunggulan kasih kita. Dan oleh karena itu, maka itu sebagai tanda bahwa kita juga mampu meningkatkan level kasih kita kepada Tuhan yang sudah mengasihi kita lebih dulu dengan sedemikian sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin berdoa bagi saudara semua. Sebelum mengakhiri ini semua, mari kita berdoa. Bapa, hari ini, kebenaran firman Tuhan ini, biarlah tidak sekadar menjadi informasi dalam kehidupan kami semua, tapi menjadi transformasi, mengubahkan kehidupan kami, menolong kami semua, sehingga kami memiliki cara pandang yang benar tentang kasih yang bukan yang sempurna, tetapi kasih yang unggul, kasih yang excellent. Dan oleh karena itu, hari ini Bapak, kami belajar bahwa bukan kasih yang sempurna yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, tetapi kasih yang dewasa. Bukan cinta yang sempurna, tetapi kasih yang dewasa. Ajar kami, tuntun kami untuk terus bisa meningkatkan level kasih kami semakin unggul, dan semakin unggul. Sehingga melalui apa yang kami lakukan dalam kehidupan orang-orang di sekitar kami, maka mereka bisa semakin mengenal Engkau di dalam kehidupannya. Dan oleh karena itu, maka nama yang kudus itu, yaitu nama Yesus, senantiasa ditinggikan. Berdoa untuk setiap jemaat yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, supaya dimanapun saudara berada, biar firman Tuhan ini, kebenaran ini, memerdekakan kehidupan saudara. Bagi saudara yang merasa tidak mampu mengasihi pada saat ini, bagi saudara yang merasa belum bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti atau memusuhi saudara, hari ini saya berdoa supaya kebenaran firman Tuhan itu memerdekakan saudara, dan sudah diberikan kekuatan untuk mengampuni mereka. Bukan cinta yang sempurna, tetapi kasih yang dewasa, kasih yang berkomitmen, kasih yang tidak sekedar mengandalkan perasaan. Hari ini kami dedikasikan kepada Engkau Bapa, dan hari ini kami sebut sebagai blessing, sebagai berkat atas kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan semua yang percaya, mari bersama-sama berkata, Amin. Have a blessed Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Setiap kita telah diberkati firman Tuhan. Tuhan telah berbicara dengan sangat jelas untuk kehidupan kita di minggu kedua ini. Terima kasih untuk hambanya Pastor Ari yang telah melayani kita, telah berbicara dengan jelas kepada kita semua. Doa kami semua, kehidupan kepemimpinan sebagai kepala rumah tangga, sebagai hamba Tuhan, benar-benar selalu diurapi, diberikan, ditambahkan hikmat, dan berkat Tuhan selalu tersedia. Terima kasih tentunya tidak lupa untuk semua keluarga FLC, khususnya semua volunteers FLC yang setiap minggu terus dengan rajin, dengan setia, dengan komitmen terus memberi pelayanan yang terbaik. Jerih payahmu tidak akan sia-sia. Menjelang akhir tahun ini lebih giat lagi selagi kita semua masih punya waktu untuk melayani. Saya ucapkan juga selamat datang
bagi Anda semua yang mungkin nih hari ini adalah hari pertama mengikuti online Sunday Service FLC. Warm welcome, doa saya kita semua Anda menikmati berkat Tuhan terbaik, menjalani hidup terbaik bersama Tuhan Yesus. Dan jika Anda belum punya gereja lokal, pastikan Anda bisa terhubung, cari tahu bagaimana Anda terhubung dengan FLC, bisa menghubungi setiap kontak nomor atau sosial media yang tersedia. Terima kasih dan terima kasih tidak pernah bosan. Setiap minggu saya ucapkan dengan penuh kerendahan hati bagi semua keluarga FLC yang telah menabur, telah memberi, telah berkorban. Diberkati hidupmu, diberkati keluargamu selalu dalam nama Yesus. Jangan pernah takut kok. Jika kita memberi, bersyukur masih bisa memberi, itu karena Tuhan. Di waktu kita memberi, kita memahami bahwa kita bisa jadi teladan, ada kebenaran menerangi jalan hidup kita sehingga kita tidak hidup dalam ketakutan atau kekhawatiran. Doa saya Roh Kudus melindungi, menjauhkan dari yang jahat, dari semua yang gak berkenan, sehingga kita semua menjalani sepanjang minggu ini penuh sukacita, ada sejahtera, dan selalu bisa menjadi saksi. Yuk sama-sama kita akhiri ibadah pada hari ini. Kita mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang luar biasa. Tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami berterima kasih untuk hadirat-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk lawatan-Mu, bahkan untuk kami bisa menyampaikan pujian, syukur, hormat hanya kepada-Mu. Terlebih kami berterima kasih untuk firman-Mu yang telah berbicara kepada kami. Mampukan kami Roh Kudus supaya kami benar-benar bisa menaati, mengaplikasikan firman-Mu di keseharian hidup kami. Mulai dari hari ini kami serahkan hamba-Mu Pastor Ari ke dalam tangan-Mu. Biar kehidupannya, apapun yang Kau titipkan, pakai hamba-Mu sehingga lewat kehidupan pelayanannya, pertobatan-pertobatan terus terjadi. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Terima kasih untuk apa yang boleh kami nikmati. Kami berdoa buat kota kami berdoa buat bangsa kami. Apapun yang sedang kami hadapi, apapun yang akan kami lewati. Kami tahu Engkau Immanuel, kami tidak pernah meninggalkan kami. Indonesia milik-Mu, dunia ini segenap di bawah kolong langit ini adalah milik-Mu Bapa. Dan kami percaya rencana-Mu tidak pernah gagal. Aku juga berdoa buat setiap keluargaku yang sedang menjalani kehidupan sepanjang akhir tahun ini Tuhan. Biarlah mereka, kami semua tetap mengalami hadirat, kasih, dan kuasa-Mu di kehidupan kami di akhir tahun ini. Terima kasih, kami tutup, kami akhiri ibadah kami dengan penuh sukacita saat ini. Kami arahkan tangan kami angkat kedua belah tangan kami sambut berkat-Mu. Terimalah berkat yang terbaik daripada Tuhan. Berkat kasih, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, sukacitanya Tuhan melimpah-limpah di hidupmu mulai hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat sama-sama, kita semua katakan, amin. Tetap bersukacita, tetap sehat, hati-hati, bersemangat selalu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.